Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi min ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-barakatu wal khairat وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات والصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله خير البريات وعلى آله وصحبه أئمة الهدى القادات ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الميقات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, yang kami muliakan dan yang kami hormati Bapak Lurah Sambaliung dan juga Bapak Sekretaris. Silakan. Bapak Ketua RT dari berbagai RT yang hadir di malam hari ini bersama kita. Yang kami hormati dan yang kami muliakan panitia pengurus peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dan adik-adik yang kami bahagiakan yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari yang mulia ini kita bersyukur pada Allah. Bersama-sama kita berkumpul di tempat ini untuk merayakan dan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini diridhai Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tertuahkan kehadiran baginda yang mulia, baginda yang agung, sang pemberi syafaat al-kubra kelak pada hari kiamat, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat serta salam tersebut juga tercurahkan kepada keluarga dan kerabat beliau, sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan tabi'it tabi'in ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita dengarkan tadi bahwasanya Bapak Lurah telah menginfokan kepada kita sekalian, ini adalah perayaan yang termeriah karena dihadiri oleh masyarakat dari berbagai RT, begitu juga dari berbagai kalangan, baik dari yang laki-laki dan juga perempuan, yang dimulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Mudah-mudahan perayaan ini memberikan berkat kepada seluruh RT yang ada di sekitar tempat ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat kepada seluruh orang yang tinggal di kawasan ini, dan mudah-mudahan dijauhkan dari segala bala dan bencana. Amin ya rabbal alamin. Menjadi suatu kebanggaan juga tatkala kita mendengarkan dan memperhatikan, bahkan menyaksikan penampilan anak-anak kita sekalian yang telah membawakan qasidahnya, yang telah menjawab
pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Lurah ini tidaklah diragukan lagi bahwasanya pendidikan agama di wilayah ini betul-betul mendapatkan perhatian yang baik dari warga setempat. Mudah-mudahan bisa ditingkatkan insyaallah. Mudah-mudahan anak-anak didik sekalian lebih lagi ke depan dalam pengetahuan agamanya, dalam pengenalan mereka terhadap Rasul dan kekasih Allah Ta'ala Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lain dan tidak bukan berkumpulnya kita di acara yang mulia ini, melainkan adalah suatu perwujudan rasa cinta, rasa ta'zim kita kepada baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kecintaan terhadap beliau wajib bagi setiap muslim. Bahkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah alamat keimanan seseorang di dalam hatinya. Sejauh mana dia mencintai Nabi, maka sekuat itulah imannya. Sejauh mana dia merindukan baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sekuat itulah ketetapan yakinnya di dalam hatinya. Maka alhamdulillah kita menyaksikan di malam hari ini semuanya gembira dengan merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perayaan ini pada hakikatnya manfaat dan faedahnya kembali kepada kita sekalian. Kalaulah kita mendengarkan puji-pujian terhadap Rasul, mendengarkan sanjungan-sanjungan terhadap baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, pada hakikatnya pahala dan ganjarannya adalah untuk kita sekalian. Rasulullah sekali-kali tidak memerlukan salawat daripada kita, salawat yang bermaknakan permohonan maghfirah dan ampunan daripada Allah dan curahan rahmat daripada Allah. Sesungguhnya seseorang muslim yang mengucapkan salawat dan salam pada baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dialah sendiri yang akan mendapatkan rahmat dan maghfirah daripada Allah. Dalam hadis yang sahih baginda bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra salawatin." Barang siapa yang mengutarakan dan mengucapkan salawat kepadaku satu kali saja, kata Rasulullah, bersalawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad, dengan berbagai sirah apapun tatkala kita bersalawat, maka Nabi mengatakan Allah akan bersalawat kepada orang tersebut 10 kali salawat. Bayangkan, kita salawat sekali, tetapi Allah bersalawat pada kita berapa kali? 10 kali. Ulama mengatakan, kalaulah Allah bersalawat kepada kita 1 kali saja, cukup untuk menjadi bekal keselamatan kita dunia akhirat. Karena makna salawat daripada Allah adalah curahan rahmat, curahan berkat dan maghfirah, ampunan daripada Allah. Bagaimanakah kalau balasan Allah 10 kali salawat? Itu kalau 1 salawat. Kalau 2 kali salawat 20. Kalau 3 kali salawat 30. Kalau 100 kali berapa? Kalau 100 kali berapa? 1000 salawat daripada Allah Ta'ala. Masya Allah, beruntunglah orang yang banyak bersalawat ataupun menghadiri majlis-majlis yang mana di dalamnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan salawat apapun yang kita utarakan dan kita sampaikan kepada Rasulullah, maka itu akan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau sudah meninggal dunia, walaupun beliau sudah berada di alam barzakh, maka salawat kita pun akan dijawab oleh baginda sebagaimana beliau telah menjelaskan dalam hadisnya,
tidaklah sesiapapun daripada umatku yang bersalawat kepadaku, melainkan Allah Ta'ala akan mengembalikan rohku dan aku akan menjawab salawat serta salamnya kepadaku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma alaihi wa ala alih. Sering kita mendengar di kalangan masyarakat, tidak boleh pakai Sayyidina. La ilaha illallah. Ya, pernah dengar seperti ini enggak? Enggak boleh Sayyidina. Karena Nabi mengatakan dalam hadisnya, la tusayyiduni, jangan kalian itu mensayyid-sayyidkan aku. Padahal hadisnya kata para ahli hadis, la aslalah, tidak ada asalnya. Hadis tersebut termasuk hadis yang tidak ada periwayatnya. Sehingga kan para ulama hadis tidak mempermasalahkan kalau seseorang menambahkan sayyidina di dalam salawatnya. Hadis tersebut termasuk hadis yang dhaif, bahkan sebagian ahli hadis memasukkannya ke dalam hadis yang maudhu' la aslalah, tidak ada rujukan dan nukilannya yang sahih. Nabi sendiri mengatakan dalam hadis yang sahih, ana sayyid walad Adam. Aku itu tuan, aku ini penghulu anak cucu Adam. Beliau sendiri mengatakan hal yang demikian, maka sudahlah rumrah bagi seseorang yang menyanjung dan menta'zim kepada seseorang dengan menambahkan titel, menambahkan sanjungan semata-mata ingin apa? Memuliakan, semata-mata ingin menyanjung seseorang yang dicintai tersebut. Dan tidaklah ada yang patut, yang wajib kita cintai setelah Allah melebihi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam peringatan dan perayaan kelahiran baginda yang mulia alaihi salatu wassalam, kenapa kita memperingati hari kelahiran beliau? Karena lahirnya beliau tidak sama dengan lahirnya manusia-manusia yang lain. Bahkan tidaklah sama dengan kelahiran para orang-orang pilihan dari kalangan Nabi dan kalangan Rasul. Kelahiran beliau sebagaimana kita dengarkan tadi pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah telah dilahirkanlah Rasulullah. Dari sejak ibunya mengandung Nabi, maka di sana timbullah daripada hal-hal yang ajaib. Hal-hal yang ajaib yang tidak dirasakan oleh ibunya sebagaimana yang dirasakan oleh ibu-ibu yang lagi hamil. Kalau ibu-ibu lagi hamil, apa yang dirasakan? Letih, payah, berat, dan lain sebagainya. Sedangkan ibu Rasulullah selama mengandung baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam 9 bulan lebih, tidak merasakan kalau di dalam perutnya ada kehamilan. Subhanallah. Tidak merasakan rasa berat, payah. Beliau mengetahui beliau hamil hanya dengan terputusnya datang bulannya. Oh, sudah 9 bulan tidak ada haid, maknanya beliau dalam keadaan hamil. Itu saja tanda yang diketahui oleh Aminah bintu Wahab bahwasanya dia telah mengandung seorang bayi. Subhanallah. Dari kandungan saja sudah tidak menyusahkan orang tua baginda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelahirannya pun menjelang waktu subuh pada 12 Rabiul Awal. Sebagaimana pendapat jumhur ulama, ada yang mengatakan tanggal 9, ada yang mengatakan tanggal 7. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, maka ketika itu Syaffa ibunda Abdurrahman bin Auf, laksana seorang bidan di zaman kita, menolong Aminah dalam melahirkan bayi yang mulia, bayi yang dengan kelahirannya timbullah cahaya hidayah. Maka Syaffa mengatakan begitu keluarnya bayi Muhammad, maka keluar bersamanya nur, cahaya. Nur bukan seperti nur yang biasa, cahaya lampu atau cahaya suplai kata orang itu, tetapi cahaya yang begitu hebat yang keluar bersama bayi Rasulullah. Cahaya tersebut sampai menyinari seluruh kamarnya, sampai-sampai ibunda Nabi melihat
istana yang ada di Syam sana. Bayangkan, bukan yang ada di sebelah rumahnya, tetapi istana yang berada di Syam itu kalau perjalanan onta pergi itu sampai sebulan. Tetapi ketika lahir Rasulullah, cahaya yang bersinar dengan izin Allah, ibundanya melihat daripada istana-istana yang ada di Syam. Masya Allah. Kira-kira ajaib enggak kejadiannya ini? Sungguh ajaib. Tidak pernah diriwayatkan, tidak pernah diceritakan sejarah orang-orang terdahulu yang mana ada kelahiran yang dengannya keluar daripada cahaya, yang mana cahaya menerangi sampai tempat yang sangat jauh sekali. Itulah kelahiran yang diistimewakan oleh Allah Ta'ala, ingin memberikan dan menunjukkan bahwasanya beliau adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Semenjak kecil Rasulullah pun telah diberikan perhatian yang hebat, dituntun dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semasa kecilnya telah dikenal oleh orang-orang Quraisy ketika itu sebagai orang al-amin, orang terpercaya, tidak pernah bohong, tidak pernah berdusta. Hari ini kita secara tidak langsung, secara tidak sengaja mengajarkan anak-anak kita ini bohong. Walaupun kalau kita ditanya, ibu ngajar anaknya bohong ya? Enggak. Padahal ibunya kadang kalau lagi berbicara ataupun lagi terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di rumah dengan suaminya, terkeluarlah ucapan-ucapan yang tidak baik. Kadang-kadang kita datang tamu sebagai suatu contoh, tidak pengen ketemu dengan tamu tersebut, mengatakan kepada anaknya, bilang bapakmu tidak dari rumah, padahal bapaknya ada di rumah, ya enggak? Ataupun dapat telepon, bilang bapak tidak ada, bapak tidak ada. Akhirnya sejak kecil anak tersebut tertanamkan untuk berbohong. La ilaha illallah. Ini suatu muamalah yang sangat dicela di dalam Islam. Dia bukan mendidik anaknya dengan didikan yang baik sebagai anak yang jujur, justru dia mendidik anaknya untuk menjadi anak yang berbohong. Pada suatu terjadi, suatu kisah terjadi betul. Ketika ada seorang tamu mencari bapaknya, tidak sengaja bapaknya ini terbukakan pintu. Ketika terbuka, ada orang di luar, langsung dia sembunyi di balik pintu. Bilang sama anaknya, bapak tidak ada, bapak di warung, bapak di luar. Tetapi karena pintunya ini pendek, kakinya di belakang pintu kelihatan. Dilihat oleh orang tadi, bilang, bapakmu mana? Bapak berjalan, bapak keluar. Dilihat, kakinya ada di belakang pintu. Bilang sama bapakmu kalau berjalan kakinya dibawa, jangan ditinggal di rumah. Ini suatu pelajaran ya. Jangan sampai kita mendidik anak kita secara tidak langsung untuk berkata yang bohong, kata yang dusta. Allahu Akbar. Dalam beberapa athar diriwayatkan, kebohongan yang keluar dari lisan seseorang akan membuat malaikat lari daripadanya bermil-mil jauhnya. La ilaha illallah. Nabi bersabda alaihi salatu wassalam, barang siapa yang berbohong wa yataharral kadzib, dan dia senantiasa mencari-cari kebohongan, suka berbohong, menjadikan suatu sifat yang tetap pada dirinya, maka Nabi mengatakan hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, sampai orang tersebut dicop di sisi Allah sebagai kadzdzab, orang yang pendusta. Sebaliknya, seseorang berkata dengan jujur, maka dia pun berusaha untuk senantiasa jujur sehingga ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Beruntunglah orang-orang yang seperti ini, orang yang jujur dalam kehidupannya akan senantiasa berada dalam kesejahteraan, kedamaian. Sebaliknya orang yang suka bohong, itu hatinya akan senantiasa gundah gulana, akan terbayangkan dalam dirinya dosa bohong, akan
datang daripada bisikan-bisikan ke dalam hatinya akibat dari kebohongannya. Hidupnya tidak akan tentram orang yang suka berbohong. La ilaha illallah. Maka dari malam ini kita jaga lisan kita, kita jaga ucapan kita. Janganlah sampai kita ini berkata perkataan yang dusta dan bohong. Dalam perjalanan beliau Imam Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullah menuntut ilmu, dibekali ibunya satu kantung uang untuk bekal dan keperluannya dalam menuntut ilmu, disimpan di balik bajunya, dijahit. Dalam perjalanan beliau menuntut ilmu, tiba-tiba segerombolan perampok telah menghampiri kafilah yang bersamanya, di dalamnya ada Imam Syafi'i. Akhirnya perampok pun merampas semua harta yang ada, sampailah kepada beliau. Ketika itu beliau masih kecil. Ditanya, wahai anak, engkau bawa harta, bawa sesuatu yang berharga? Dia mengatakan dengan jujurnya karena pesan ibunya, la taqul illa haqqah, jangan engkau mengucapkan sesuatu melainkan sesuatu yang benar, jujurlah. Maka beliau mengatakan, ada ini di balik jubah saya. Kaget. Para perampok kaget. Pertama kali merampok orang jujur. Biasa kalau dirampok enggak ada, walaupun ada uangnya, ya enggak, supaya enggak diambil. Ini enggak ada. Oh, dilaporkan kepada kepala perampok. Ini ada seorang anak kecil, dia mengaku membawa uang. Diperiksa, ini ada di kantong. Dibuka, betul di kantongnya ada. Jumlahnya sekian-sekian. Gak usah dihitung katanya, saya tahu jumlahnya sekian-sekian. Akhirnya perampok tadi pun bertanya, wahai anak, kenapa engkau jujur? Kenapa engkau tidak menyembunyikan hartamu ini? Maka dia mengatakan, aku sudah berjanji dengan ibuku tidak akan berkata-kata melainkan dengan kejujuran. Subhanallah, anak kecil seperti itu, akhirnya akibat kejujurannya, kepala perampok dan seluruh anak buahnya bertaubat kepada Allah. Subhanallah, kadang-kadang sifat yang baik kita memandangnya dengan sepele dan enteng, tetapi pada hakikatnya justru itu menjadikan asbab hidayah pada dirinya dan diri orang lain. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Begitulah baginda yang mulia alaihi salatu wassalam semenjak kecil lagi sudah dikenal dengan Al-Amin. Seorang nabi yang jujur, tidak pernah berdusta. Di kalangan orang-orang Quraisy tanpa terkecuali mengerti dan mengetahui bahwasanya Muhammad bin Abdullah tidak pernah berdusta. Sampai beliau dilantik menjadi nabi, mengajak orang-orang Quraisy untuk menyembah Tuhan yang satu, meninggalkan berhala 360 jumlahnya di dalam Ka'bah. Nabi tetaplah dipandang dan diyakini oleh orang-orang Quraisy ketika itu sebagai nabi yang tidak, sebagai seseorang yang tidak pernah berdusta. Hanya saja keasabiyahan, hanya saja keangkuhan dan kesombongan mereka tidak meyakini bahwa Rasulullah membawa agama yang benar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini suatu hikmah juga yang perlu kita tanamkan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang seseorang kalaulah sudah tertanam dalam hatinya asabiyah ini maknanya adalah memandang bahwasanya dialah saja yang benar. Dialah saja yang benar, maka nasihat apapun, kebaikan apapun yang datang daripada orang lain itu akan ditolak dengan mudahnya olehnya. Karena apa? Merasa diri paling benar. Merasa diri paling benar. Jangan sampai hal demikian tertanam pada diri kita ini. Para alim ulama mengatakan, jalan menuju Allah, berapa jumlahnya jalan menuju Allah? Menempuh sampai kepada keimanan kepada Allah, jumlahnya ka'adadi anfasil bashar, sejumlah nafas yang dihembuskan oleh manusia. Berapa jumlah nafas yang kita hembuskan? Dari zaman Sayyidina Adam sampai hari ini, sampai kelak sebelum kiamat. Berapa jumlahnya? Sungguh banyak. Maka tidak tepatlah tak kala seseorang mengatakan yang hak
hanya mazhabku, yang hak hanya aliranku, yang hak adalah guruku saja, yang benar adalah ini saja. Sedangkan Allah Ta'ala, kita melihat dalam ibadah beraneka ragam. Ada salat, ada baca Quran, ada zikir, ada bersolawat, ada menghadiri majlis ta'lim, ada menghadiri majlis salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Kenapa kok ibadah enggak satu saja, salat saja? Kenapa ibadah yang lain harus juga dikerjakan? Karena hikmahnya, jiwa manusia yang condong senantiasa kepada malal. Malal ini artinya boring ya. Apa boring ini? Bosan, cepat bosan. Sehingganya Allah Ta'ala demi keistimrar ini terus menerusnya manusia beribadah pada Allah, akhirnya supaya tidak bosan diberikan berbagai macam ibadah. Oh, ada harta yang banyak, infak. Ada kekuatan dalam mengerjakan ibadah, mengerjakan salat nafilah dengan banyak, membaca Al-Quran, terkadang berzikir, terkadang di tengah malam waktu di mana orang beristirahat dan tidur, bertahajud di hadapan Allah. Maka dengan beraneka ragam ibadah tersebut membuat seseorang rindu kepada ibadah, rindu untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila seseorang memiliki dada yang luas, yang lapang untuk menerima daripada setiap kebaikan, maka tidak akanlah terjadi yang namanya khilaf dan perselisihan. Haruslah seseorang ini memiliki daripada kelapangan dada, sehingga dia akan mudah mendapatkan nasihat dan mudah mendapatkan ataupun menerima pandangan orang lain. Nabi mengatakan, al-mu'min mir'atun li akhi. Setiap mukmin itu cermin untuk saudaranya yang lain. Jangan sampai seseorang ini memiliki sifat na'udzubillah seperti orang-orang Quraisy terdahulu. Mereka mengetahui bahwa Rasulullah adalah nabi yang hak, yang dikatakan Muhammad adalah benar, tetapi karena kesombongan, keangkuhan diri mereka, akhirnya mereka tidak mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Umar mengatakan, rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati orang yang menghadiahkan padaku aib dan kekurangan diriku. Pernah enggak orang lain menyebutkan aib dan kekurangan kita? Hei fulan, engkau ini kekuranganmu ini. Cacatmu ini. Penampilanmu seperti ini. Kira-kira bagaimana perasaan kita kalau dikoreksi orang lain? Senang enggak? Senang enggak kita? Apabila dikoreksi, suka enggak diberi nasihat? Nabi bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Entah kita memberi nasihat ataupun orang lain menasihati kita. Kalau orang tidak suka diberi nasihat, orang ini seolah-olah agamanya tidak sempurna. Karena agama itu saling menasihati. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Bagaimana mungkin seseorang sempurna keimanan dan keagamaannya sedangkan dia tidak suka dinasihati? Kalau orang ingin tahu ini penampilannya oke, penampilannya bagus, keren, dia akan berdiri di depan apa? Di depan cermin, ya Anda. Biar tahu, oh ini pas enggak ini mereng ataupun pas, ini kepanjangan, ada kotoran enggak di pakaianku ini. Dengan melihat apa? Melihat cermin. Maka Nabi mengatakan, wahai seorang muslim, wahai seorang muslimah, cerminmu adalah saudaramu. Cerminmu adalah saudaramu, maka bercerminlah dengan mereka. Maknanya apa? Dengarkan nasihat orang, dengarkan teguran orang lain. Apalagi teguran tersebut teguran yang baik. Teguran yang baik. Sebagian ulama memisalkan orang yang ditegur, diberi nasihat dengan kebaikan karena dia berbuat salah, lantas dia marah,
ibarat seseorang yang lagi ada kalajengking di belakang tubuhnya ini, di bajunya ada kalajengking. Datang orang bilang, ada kalajengking di belakangmu. Seharusnya dia apa? Dia terima kasih enggak? Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Hampir saja saya disengat kalajengking. Tapi kalau orang dibilangkan, Pak ada kalajengking di belakangnya, biar aja enggak apa-apa. Masya Allah. Biar aku disengat enggak apa-apa. Ini kira-kira orang berakal atau orang bodoh ini? Kurang akalnya ya. Itulah ibarat orang yang diberi nasihat, lantas dia tidak mau, lantas dia tambah marah. Apa nasihati aku? Engkau bercermin dulu, engkau perbaiki dirimu dulu. Ibarat orang yang marah ketika diingatkan ada kalajengking di bajunya. Maka gembiralah kalau ada orang yang memberi nasihat. Senanglah kalau ada orang yang menegur. Pada hakikatnya dia menegur kekurangan kita supaya kita menjadi insan yang kamil, insan yang sempurna. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setelah Rasulullah SAW didustakan oleh kaumnya, tidak dibenarkan risalahnya oleh mereka, justru mereka menuduh dengan tuduhan yang macam-macam pada Rasulullah. Kadang majnun, kadang tukang sihir, kadang tukang peramal, macam-macam. Tapi Rasulullah tetap tegar. Rasulullah tetap teguh dalam pendiriannya, dalam keyakinannya kepada Allah. Ini hikmah juga. Berapa hikmah yang sudah kita dapatkan malam ini? Jangan kita dengarkan saja, kita amalkan dalam kehidupan. Bukankah kita merayakan Maulid Rasul, ingin mengikut daripada akhlak dan sifat Rasul? Setiap hikmah yang kita sebutkan, kita ikutkan, kita ikuti, kita amalkan dalam kehidupan. Maka Rasulullah SAW tak kala dikucilkan, tak kala diasingkan, bahkan dimusuhi, bahkan diintimidasi. Sahabat-sahabatnya ada yang dibunuh, ada yang disiksa, ada yang dijemur, diterik matahari seperti Bilal bin Rabah dan sahabat-sahabat yang lainnya. Tetapi Nabi SAW menghadapinya dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketabahan. Begitulah layaknya ketabahan dan kesabaran seorang muslim. Bismillah. Baterai baru nih, Ustaz. Yang baru lagi, ya enggak apa-apa. Mudah-mudahan mikrofonnya juga teguh dan kokoh sebagaimana keteguhan baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Keteguhan kita dalam kehidupan tidak mudah luntur dan tidak mudah jatuh tatkala kita mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah dipanggil orang yang majnun, orang gila. Dipanggil tukang sihir. Dipanggil macam-macam. Bahkan Rasulullah dituduh mencerai-beraikan persaudaraan orang-orang jahiliyah ketika itu, sehingganya anaknya masuk Islam memusuhi orang tuanya yang belum masuk Islam. Macam-macam tuduhan demi tuduhan. Bahkan bukan hanya tuduhan yang menyebabkan gelisah dan sakit hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap celaan mereka, bahkan tidak cukup dengan yang demikian, Rasulullah disakiti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi salat, lagi sujud, orang-orang Quraisy datang dengan membawa kotoran unta, ditaruhkan di atas kepala Rasul, sampai Sayyidatuna Fatimah menangis mendatangi ayahnya yang lagi disiksa, yang lagi dihinakan oleh orang-orang Quraisy ketika itu. Tetapi Rasulullah terus saja istiqamah. Beliau tidak putus asa. Beliau tidak berkecil hati. Inilah sifat yang harus kita tanamkan pada diri kita sekarang. Pada diri kita hari ini, tidak mudah digoyahkan dengan cobaan apapun yang menerpa kita. Kokoh laksana gunung, kokoh laksana jabal, seperti bukit yang tidak terkesan dengan tiupan topan yang sekuat apapun, yang tidak terkesan dengan
ributnya angin yang menerpanya. Begitulah seorang mukmin dalam keteguhannya dan kekokohannya dalam menghadapi daripada segala musibah daripada Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun musibah yang menimpa kita, maka apabila kita bandingkan dengan yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhlah jauh. Nabi bersabda, hendaklah setiap orang apabila mendapatkan musibah, ingat-ingatlah musibah yang telah menimpaku, maka akan diringankanlah musibah yang telah menimpanya. Justru seseorang yang ditimpa musibah haruslah dia berihtisab, haruslah dia mengkoreksi dirinya. Jangan datangnya suatu musibah, penyakit, turun pangkat, diusir dan lain sebagainya. Ini cobaan dari Allah. Kita di kampung dunia ini adalah sementara saja. Ini adalah darul ibtila. Memang tempatnya ujian, memang tempatnya cobaan daripada Allah. Kalau enggak ingin dicoba, enggak dapat musibah, ke akhirat saja. Di akhirat akan ada dua tempat, kenikmatan terus ataupun na'udzubillah kesakitan terus. Tapi di dunia memanglah harus bersedia dalam menghadapi cobaan yang diberikan Allah Ta'ala. Bukan menjadi suatu kaidah yang tepat tatkala orang mengatakan bagaimana jalan keluarnya dari musibah ini. Tidak ada jalan keluar. Memang tempatnya dunia adalah cobaan daripada Allah. Tetapi perkataan yang paling tepat kata alim ulama, bagaimana kita menghadapi cobaan daripada Allah. Dengan apa kita menghadapi cobaan tersebut? Dengan berpasrah diri pada Allah, mengetahui inilah ketentuan Allah, hanya berdoa kepada Allah dan berusaha. Inilah cara untuk menghadapi dari segala cobaan daripada Allah. Bukan bagaimana cara keluar daripada ini. Tidak akan keluar. Setiap datang musibah akan datang berikutnya, akan datang berikutnya, sampai kita dilihat oleh Allah Ta'ala sejauh mana kesabaran kita dan keteguhan iman kita kepada Allah. Ahasiban nasu an yusraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah, apakah orang-orang ini dibiarkan mengatakan kami beriman pada Allah sedangkan mereka belum dicoba oleh Allah? Setiap datang musibah, justru musibah tersebut akan menambahkan keimanan kita kepada Allah. Kuncinya, di antara kunci dan trik untuk meringankan dari cobaan yang datang kepada diri kita, ingat-ingatlah daripada hadis Rasulullah dan pesan Rasulullah. Di antaranya yang pertama, musibah adalah suatu teguran daripada Allah Ta'ala. Teguran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita yang terkadang bahkan banyak kali kita ini lalai dan lupa daripada Allah Ta'ala. Diberi penyakit supaya ingat pada Allah. Oh, semasa sehat jarang ingat pada Allah. Kita tidak akan mengetahui mahal dan betapa hebatnya nilai suatu nikmat melainkan kalau kita sudah kehilangan nikmat tersebut. Oh, dulu masih kuat, sekarang sudah mulai tua, mulai loyo. Oh, nikmatnya waktu ketika sehat. Ketika lagi sakit, oh nikmatnya ketika sehat. Ketika dicabut oleh Allah kenikmatan, terasalah di sana bahwasanya kita ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau terkadang seseorang tidak diberi musibah dan cobaan, lupa pada Allah. Tapi tatkala diberikan cobaan, langsung ingat, ya Allah, berdosa aku dulu ini. Ini mungkinlah teguran daripada Allah. Bahkan dalam beberapa riwayat, sebagian ahli hadis mengatakan dhaif, tidaklah Allah Ta'ala memberikan musibah kepada seseorang melainkan Allah rindu untuk mendengarkan suara hamba tersebut. Rindu. Bayangkan Allah menegur kita, dikasih sedikit sakit gigi. Supaya apa? Allah rindu, dia memanggil, ya Allah sakit gigi. Sudah lama tidak manggil ya Allah. Dikasih karena rasa sayang Allah pada dirinya, dikasih sakit supaya dia manggil ya Allah. Subhanallah. Ternyata penyakit yang Allah berikan adalah bukti sayangnya Allah, karena hamba tersebut sudah lama tidak memanggil dan menyeru pada Allah Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, ingatlah bahwasanya musibah yang datang daripada Allah adalah takfirun lidzunub
Kafarah lidzunub, mengampunkan dosa-dosa kita. Penyakit apapun, demam, sakit gigi, bahkan ham. Ham ini apa? Gelisah. Gelisah malam-malam, apa ini? Ataupun rasa takut. Setiap yang menimpa setiap mukmin, Rasulullah bersabda, "Ma min mu'minin yusibuhu hammun aw ghammun hatta syaukah." Bahkan kata Rasulullah, yang menimpa seorang mukmin duri saja keinjak. Maka apa kata Rasulullah? Kanat kafaratan lidzunubih. Itu akan menjadi kafarah, penghapus dosa-dosanya. Terinjak duri saja, aduh. Ini menjadikan kafarah lidzunub, pengampunan atas dosa. Kalau sakit, apalagi kalau sakit, gelisah memikirkan hal-hal yang dibebankan dalam keluarga, seperti seorang suami, seperti seorang istri yang mendidik anaknya, maka hal yang demikian adalah kafarah bagi dosa-dosa kita. Bagaimana orang gak senang kalau dapat kafarah? Senang gak kalau diampunkan dosa? Senang. Maka sangatlah aneh kalau orang dapat sakit justru tidak mau. Kenapa aku sakit? Seperti itu. Padahal sakit itu untuk menghapuskan dosa. Harusnya dia gembira, harusnya dia senang. Bahkan sebagian makna daripada kegembiraan terhadap suatu musibah, alim ulama mengatakan dalam pepatah Arab, Darbul Habib ka'akli zabib. Bisa dipaham ya? Darbul Habib ka'akli zabib. Tamparan dari seorang kekasih itu ibarat makan kismis, katanya. Subhanallah. Bisa dibayangkan tak? Yang Masya Allah baru berumah tangga itu akan merasakan hal yang demikian ya. Masih berbunga-bunganya begitu kecintaannya suami istri. Dipukul padahal sakit, ditampar itu sakit. Tapi enggak, enak, kata kayak makan kismis. Bukan kismis ini, merah muka ini. Tetapi katanya enggak apa-apa, saya tidak merasakan merah ataupun pedasnya tempelengan itu, tapi yang saya rasakan ini datang dari sang kekasih. Masya Allah. Sehingga ulama terdahulu apabila telah datang suatu penyakit, seperti Abu Bakar Siddiq ditanya, "Wahai Abu Bakar, ketika beliau sakit, tidakkah aku datangkan tabib, seorang dokter?" Maka dia mengatakan, "At-tabibu amradani." Yang mengobati dialah yang menyakitkan aku sekarang, yaitu Allah Ta'ala. Dia suka. Karena apa? Karena yang memberikan penyakit adalah kekasih yang mulia, kekasih yang utama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah, di antara hikmah daripada peringatan Maulid kita malam hari ini, bagaimana kita mencontoh baginda yang mulia alaihi salatu wassalam dalam ketangguhan beliau, ketetapan beliau, kekokohan beliau dalam menghadapi segala ujian, segala kucilan, segala intimidasi yang ditujukan kepada beliau, dengan tegar, dengan sabar, dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah kita mengarungi kehidupan kita. Bawalah sifat ketabahan, ihtisablah senantiasa. Ihtisab, apa makna ihtisab? Kalau dapat musibah, ingat-ingat apakah kesalahan saya dulu. Kadang-kadang orang kalau sudah diberikan sakit yang sudah parah sekali, terkeluar dari lisannya, apa salahku ini? Ya enggak, pernah enggak seperti ini? Apa salahku ya Allah, sampai aku sakit seperti ini, apa salahku? Padahal salahnya sudah beribu, berjuta, sampai lupa salahnya. Saya punya kiai menceritakan perbandingan orang seperti ini adalah seperti air yang ada di ember itu. Para anbiya, para rasul, orang-orang suci itu seperti air yang ada di ember jernih. Bagaimana kalau air jernih itu? Dasarnya kelihatan, ya enggak? Kalau kejatuhan suatu kotoran, langsung nampak enggak kotoran itu? Nampak, kelihatan. Karena apa? Karena airnya jernih. Beda kalau dengan comberan, parit, selokan itu keruh. Kita lihat, udah ada kotoran. Padahal di bawahnya apa? Kotoran, ya enggak? Kotoran semua di dalamnya. Di atasnya keruh, warna coklat gitu kan, warna Milo kata orang. Di dalamnya kotoran semua. Inilah permisalan seseorang
apabila hatinya ini bersih, sedikit saja kesalahan dia akan merasakan bahwa dia telah melakukan dosa besar di hadapan Allah. Seperti air jernih tadi. Tapi orang yang begitu banyak dosanya, seperti air comberan ini, dia tidak merasa salah, padahal di dalamnya banyak kotoran. Sehingga sering kita mendengarkan orang yang diuji dengan penyakit dan lain sebagainya, terucap dari lisannya, apakah salahku ini, katanya. Padahal salahnya banyak. Salahnya banyak. Satu orang daripada tabi'in masuk masjid pakai kaki kiri, padahal ada masjid masuk dengan kaki kanan, dia masuk dengan kaki kiri. Astagfirullah, katanya, kembali dia lagi masuk dengan kaki kanan. Atas kesalahannya ini dia sepanjang hari beristighfar pada Allah Ta'ala, padahal salahnya apa? Cuma menyalahi sunnah saja, itu pun tanpa sengaja. Akhirnya dia kembali, kemudian dia melangkah dengan kaki kanan. Begitu dia bersedih atas dosa menyalahi sunnah. Seseorang lagi, dia menangis kurang lebih 20 tahun senantiasa. Selama 20 tahun nampak murung, nampak sedih. Akhirnya muridnya bertanya, wahai guru, sepanjang tahun ini guru menutupi dari kami, kenapa guru ini kok bersedih terus, katanya. Maka beliau mengatakan, dahulu 20 tahun yang lalu saya ini punya warung di pasar. Ketika itu terjadi bencana, terjadi kebakaran di pasar. Orang-orang pun berbondong-bondong memadamkan api ke pasar. Orang pun datang mengkabarkan bahwasanya pasar terbakar. Maka saya pun panik, mungkin warung saya juga ikut terbakar. Akhirnya dia pun berlari, aku berlari, kata beliau. Sampai di sana orang mengatakan, wahai guru, wahai fulan, warungmu nggak terbakar, warung orang lain terbakar, warungmu selamat. Ajib. Maka dia mengatakan alhamdulillah. Karena apa? Karena warungnya nggak terbakar. Tetapi atas perkara ini dia pun tersentak. Oh, kenapa saya ucap alhamdulillah? Alhamdulillah karena warungku selamat, atau alhamdulillah karena saudara muslimku warungnya dapat musibah terbakar? Yang mana ini, katanya? Maka dia mengatakan, patutkah bagiku bersenang mengucapkan alhamdulillah di atas kesusahan orang lain? Kenapa terucap alhamdulillah, katanya? Walaupun warungku tidak terbakar, seharusnya aku mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka atas perasaan yang demikian, selama 20 tahun dia bersedih karena salah meletakkan alhamdulillahnya. Subhanallah. Begitu hebat muamalah mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan insyaallah dengan kehadiran dan perkumpulan kita malam hari ini, kita diberikan sifat dan akhlaknya mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami berdoa dan memohon pada Allah, mudah-mudahan kerukunan dan ketentraman senantiasa ada di tengah-tengah masyarakat kampung ini. Amin ya rabbal alamin. Kebersamaan, kegotong royongan, dan saling silaturahmi antara sesama kita ini perlu kita terapkan. Dan juga kami berdoa mudah-mudahan masjid yang kami dengar dalam tahap pembangunan, mudah-mudahan dalam jangka yang pendek segera terbangun dengan sempurna. Dan mudah-mudahan insyaallah bentuk dan luasnya pun bisa mencakupi kapasitas seluruh RT yang ada di sini insyaallah. Mudah-mudahan doa ini dikabulkan oleh Allah, dan juga orang-orang yang mengulurkan tangannya untuk membantu pembangunan masjid juga diketuk hatinya oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja daripada hikmah maulid Nabi pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita, dan mudah-mudahan kita sekalian mendapatkan syafaat Rasulullah kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah yang disampaikan oleh
Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Rahman. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau kita dapat mengambil hikmah, kita dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin. Selanjutnya yaitu pembacaan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan